sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah
Salam sejahtera Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse Berbagi Kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. How are you? Lifehouse Family, Shalom. Saya berdoa supaya kita semua sehat jasmani dan sehat rohani. Lebih daripada sehat jasmani, kita harus terus memastikan bahwa rohani kita juga sehat, bahwa apa yang ada di dalam kita harus tetap sehat. Kita bisa berusaha dengan berbagai macam multivitamin, dengan berbagai macam cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani kita. Untuk rohani kita harus punya usaha yang lebih keras lagi. Sebab gini, percayalah bahwa Tuhan lebih tertarik untuk menyehatkan apa yang ada di dalam kita daripada berurusan dengan apa yang ada di luar kita. Goncangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi percayalah bahwa apa yang di dalam kita akan sangat menentukan untuk apa yang ada di luar. Kadangkala apa yang ada di luar Tuhan biarkan tetap terjadi. Tapi fokus Tuhan adalah merubah apa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya pada malam hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita datang dengan sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, yang menantikan apa yang Tuhan hendak berbicara untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Kami datang dengan sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami menantikan kebenaran firman-Mu yang menerobosi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong. Kami percaya bahwa apa yang menjadi isi hati Tuhan akan ditumpahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mari mengajar di tengah-tengah kami. Engkau guru kami yang agung, penolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, saya undang seorang kakak, seorang sahabat, Pastor Rubin Ong. You are most welcome. Thank you. Makasih, Pastor Wigan, thank you. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali berjumpa lagi lewat tayangan ini. Untuk jemaat yang ada di Lifehouse, tentunya komunitas yang Tuhan selalu sertai. Nah, malam hari ini izinkan saya berbagi. Tadi Pastor Wigan sudah ingatkan kita bahwa memang sekarang ini semua lagi lockdown kan. Tapi bolehlah secara fisik
Kita jadi sekarang lebih banyak menemukan esensinya apa sih dalam kehidupan. Esensi bagaimana menjaga kesehatan kita. Esensi di mana kita bagaimana mengelola keluarga untuk tetap hidup dalam rencana Tuhan. Esensi karakter kita jadi lebih lembut lagi sekarang untuk merespon semua hal yang sedang terjadi ya di dunia kita ini. Nah, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua. Tadinya saya berpikir bahwa saya akan berbicara khusus tentang gereja secara khusus. Tapi tadi kemudian ada impresi dari dalam hati untuk saya mengajak kita berpikir ulang tentang the meaning of life. Ya, apa sih sebetulnya makna kehidupan yang kita harus contoh dari kehidupannya Yesus tentunya ya. Bahwa percayalah Bapak Ibu begini, apapun yang terjadi, musim apa saja, baik musim susah, musim senang, musim panen atau waktu musim lagi menanam, proses yang ada, selalu ada makna yang akan kita dapatkan dalam kehidupan. Asal kita itu selalu punya mengerti apa sih sebetulnya kehidupan yang Tuhan percayakan. Nah, mengerti jauh lebih penting daripada hanya sekedar perasaan-perasaan terus. Karena orang kalau main perasaan, bukan perasaan salah, tapi kalau orang main perasaan selalu responnya ditentukan oleh panca indera kita. Kan mendengar, melihat, apalagi kalau tidak punya dasar firman yang kuat. Kita gampang tergoncangkan dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita membaca Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang pertama dari Alkitab yang kita akan baca. Sampai mungkin ayat yang ke-5 dari Alkitab yang Bapak Ibu bisa baca di rumah juga ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Perhatikan kata tahu, ini diulang-ulang, ada mungkin 2 atau 3 kata. Bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu, ketemu kata itu lagi, tahu ya, bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Nah, kata tahu ini terus diulang-ulang Bapak Ibu ya. Kita tahu kata tahu berasal dari kata asli bahasa Yunaninya ditulis dengan kata ginosko kan. Yang tidak hanya sekedar bicara tentang knowledge, pengetahuan, tapi experience with the truth of God. Kita mengalami pengalaman dengan kebenaran. Karena kebenaran itu diberi akses untuk bekerja. Ya, waktu kebenaran bekerja di daging kita kasar, keras, gak nyaman. Tapi itu mengerat semua kedagingan kita. Yang perlu memang dibersihkan. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita tahu? Sebab ini, kalau kita tidak mengetahui makna kehidupan, pasti akan terjadi penyimpangan, penyelewengan, pelecehan. Saya kalau lihat orang suka menyeleweng, suka melecehkan, suka menyimpang dalam kehidupan, itu tanda bahwa dia tidak mengerti makna kehidupan seperti apa. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu, kondisi apapun selalu temukan makna, temukan esensinya. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Yuk temukan esensinya. Karena memang semua sekarang lagi dikembalikan ke sana kan Bapak Ibu ya. Bahwa gereja harus kembali lagi kepada keluarga. Bayangkan. Kita sudah memperingati peristiwa Paskah sekian saat yang lalu. Bapak Ibu sudah dengar khotbah Paskah yang sangat memberkati. Mungkin Pastor Wigan siarkan ini tentang Paskah. Tapi yang luar biasa, Paskah sekarang ini bayangkan. Ini mengingat 3.500 tahun yang lalu zaman di Mesir. Di mana keluarga-keluarga berkumpul, bayangkan. Ya, kalau 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa Yesus sebagai manifestasi dari anak domba Allah yang disembelihkan. Tapi 3.500 tahun yang lalu peristiwa Passover adalah keluarga semua berkumpul. Di mana ayah dan kemudian ibu, anak-anak makan bersama kan. Ya, sementara Mesir kemudian dihajar oleh tulah. Tapi orang Israel karena ada lambang darah anak domba yang di bagian pintunya, pintu mereka
Mereka dilewati malaikat maut. Nah, kembali menemukan makna yang kuat dalam kehidupan. Nah, yang pertama adalah begini, bahwa kita harus tahu begini, ini adalah waktu peralihan untuk kita sungguh-sungguh kembali kepada Bapa, Bapak Ibu. Ya, Yesus tahu bahwa waktunya untuk dia kembali kepada Bapa. Ya, jadi ini waktu peralihan. Ayo, fokuskan diri kita pada Bapa. Ini waktu yang gak main-main, Bapak Ibu. Makanya saya prihatin kalau ada orang di waktu-waktu seperti ini tetap punya karakter tidak berubah, tetap hidup dalam kenajisan, kotor. Jangan. Ini waktu yang sangat serius sekali, bukan karena kita takut ditekan dari sisi luar kan, tapi seperti tadi Pastor Wigan katakan, bangun yang di dalam kuat, maka yang di luar tidak akan bisa kalahkan kita. Tapi kita harus tahu ini waktu apa. Ini waktu peralihan untuk kita sungguh-sungguh kembali kepada hati Bapa, Bapak Ibu. Bayangkan, saya kadang-kala berpikir, jujur, konsep revival gereja sekarang, maafkan ya, saya juga bertobat mesti. Kita pikir revival hanya acara kebana rohani, hanya acara panggung bagus, tapi ternyata orang hanya bertobat sebentar, temporary, bayangkan. Orang tidak punya hati yang hancur. Orang tidak lagi punya hati sungguh-sungguh pada Bapa. Saya punya pertanyaan termasuk buat saya. Kita masih punya hati berduka enggak terhadap dosa? Mengerang, menangis betul-betul. Hati yang gampang berbalik, bukan cengeng. Tapi betul-betul koyakan hati, takut akan Dia. Sungguh-sungguh perhatikan Dia. Ini waktu untuk kita fokus pada Dia, Bapak Ibu. Ya, apa yang Dia mau katakan, apa yang menjadi hatinya. Coba, Bapak Ibu yang punya anak misalnya. Ya, yang namanya papa atau bapak, orang tua memberi buat anak. Itu hal yang normal sekali kan. Tapi coba bayangkan satu kali anak kita yang masih kecil, ya mungkin usia 10, 11, 12 tahun. Dia tanya begini, Pak, apa sih yang bisa aku bantu untuk papa itu jadi bebannya ringan? Papa itu, saya mau apa untuk support papa, untuk dukung tolong papa. Kita kalau punya anak yang mengerti hati bapaknya, bayangkan, kita akan sungguh-sungguh begini. Oh iya, ini anak berbeda levelnya. Dan hal yang sama, mari kembali kepada hati Tuhan. Ini waktu yang luar biasa. Kita tahu kan Bapak Ibu, tanpa saya merasa paling tahu, waktu di Alkitab dibagi 3 bagian kan. Ya kan? Yang pertama adalah aionios, waktu kekal. Waktu yang tidak terbatas, itu waktunya Tuhan. Ya, dan waktu aionios itu waktu sekarang Bapak Ibu. Tuhan itu sekarang. Ada dari Bapak Ibu yang mungkin berkata, masa laluku hancur, hidupku berantakan. Udah, Tuhan bisa gantikan sekarang kok. Saya ketemu orang-orang yang masa lalunya berantakan, tak bermakna. Tapi begitu bertobat sungguh-sungguh hatinya terkoyak, itu yang saya katakan, mengerang pada Bapa. Tuhan bisa gantikan. Semua yang hilang yang lalu Tuhan bisa gantikan. Tuhan bisa kembalikan lagi. Karena waktu Tuhan adalah waktu sekarang. Makanya hari ini, kalau Bapak Ibu dengar ada firman berkata, Ibrani 3 berkata, hari ini pada hari ini kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini bicara waktu. Waktu paling dekat kan detik, menit, kemudian jam dan hari. Itu paling dekat kan. Ya Kristen tuh harian, bukan mingguan. Harian. Hari besok tidak usah takut karena Tuhan yang pegang kendali kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau pernah ada waktu-waktu yang hilang, Tuhan bisa gantikan asal kita koyakkan hati kita. Tapi yang kedua, ada waktu namanya waktu yang disebut dengan kronos kan. Itu waktu manusia. Kita terbatas, bayangkan. Ya, kita terlambat sekian menit lagi, setiap menit saja, semua bisa berantakan. Ada orang kena sakit tiba-tiba, terlambat ditolong sekian menit saja, misalnya karena kecelakaan atau apa, bisa pergi, bisa meninggal, terlambat. Bayangkan. Dan yang saya tahu begini, kita tidak bisa kendalikan waktu kita, bayangkan. Kita nggak bisa kendalikan waktu kita. Kita terbatas. Makanya dari kata kronos muncul kata kronologis, urutan waktu. Kita tidak bisa beat the clock. Manusia kemudian terbatas waktunya. Sehari 24 jam. Seminggu ya 6 hari kan. Kita terbatas semuanya. Tapi percayalah begini, bahwa walaupun kita tidak bisa kendalikan waktu, kita punya Tuhan yang bisa mengendalikan semuanya. Cuman stres terberat kan begini.
Orang coba kendalikan waktu-waktu hidupnya, gak bisa. Maaf, uang kita, jabatan kita gak bisa tolong kita Bapak Ibu ya. Mari begini, justru ini waktu yang paling bagus untuk menemukan esensi. Ya, saya sadar, saya gak bisa kendalikan apa-apa. Coba, keamanan kita mau pakai cara apa sekarang? Ya, hanya Tuhan yang bisa kendalikan. Tapi sadari di waktu yang terbatas ini, yuk temukan makna dalam kehidupan. Fokus pada apa yang Bapa mau dalam kehidupan. Tapi bersyukur begini, Aionios itu waktu yang sangat tinggi, tak terjangkau. Gak ada alat manusia yang bisa jangkau itu. Kronos waktu terbatas, bayangkan. Sementara kalau yang di Kronos waktu terbatas ini gak ketemu waktu Aionios, kita susah ngalami lawatan Tuhan. Ya, tapi bersyukurlah Tuhan kita sangat baik. Dia berikan waktu spesial yang disebut dengan Kairos. Nah itulah yang disebut dengan waktu lawatan Tuhan. Ya, waktu di mana Tuhan mau melawat kita untuk kita diubahkan seperti yang Dia mau. Nah, cara kita mendapatkan ini nggak ada cara lain, yaitu lembutkan hati kita, Bapak Ibu. Ya, jangan keraskan hati kita. Nasihat siapapun, saya tahu hari-hari ini orang sekarang hatinya sedang dilembutkan, bayangkan. Orang sekarang, saya dengar sekarang ini banyak pertobatan terjadi. Beberapa kepala negara mengajak rakyatnya untuk rekonsiliasi kembali ke Tuhan. Saya berdoa juga bangsa kita akan ke sana betul-betul. Orang sekarang, bayangkan sekarang, dikiring mau nggak mau memperhatikan lagi Tuhan. Ya, orang sekarang lagi dilembutkan hatinya. Makanya hari ini Bapak Ibu, yuk hati itu bisa melihat dimensi yang berbeda. Ya, orang kalau punya hati yang benar, ya pertajam di situ. Cara melihat dimensi kehidupan akan berbeda. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya dengar begini, ada orang berkata terhadap orang lain, orang itu punya hati ya. Kan kita suka itu. Saya kalau ngomong sama teman, iya ya, dia di pelayanan punya hati loh. Dia di pekerjaan punya hati loh. Itu berarti levelnya berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk menangkap waktu Tuhan itu supaya kita tahu tidak sembarangan. Yuk, miliki hati yang lembut. Makanya tadi jangan keras hati. Jangan menganggap bahwa opini kita lebih hebat daripada yang lain. Makanya saya sedih sekarang ini. Kalau ada misalnya viral, ya satu pelayan kemudian menyerang yang lain. Udah, jangan waktunya kita saling menghakimi. Kita tidak jauh lebih baik dari mereka juga. Saya sekarang putuskan saya tidak mau banding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya tidak mau kemudian hakimi siapapun belajar. Ini waktunya saling mengasihi. Ini waktunya bersatu sebagai tubuh Kristus. Ini waktunya punya hati yang lembut. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tantang Bapak Ibu, dorong yuk. Miliki hati yang mengerang. Hati yang penuh belas kasihan, bayangkan. Hati yang sungguh-sungguh totalitas buat Bapa, fokus pada Dia. Ini waktu peralihan. Dan ini waktu, kalau saya katakan nggak akan sebentar ini kegoncangannya akan makin intens, bayangkan. Saya tahu gereja lagi disiapkan untuk pertempuran berikutnya. Percayalah Bapak Ibu, ini waktu peralihan. Metode-metode lama, pola kepemimpinan lama hilang semua, bayangkan. Bahkan sekarang runtuh fungsi kepemimpinan, bayangkan. Semua orang sekarang harus ditransform, berubah dari dalam keluar. Yuk, melihat dengan dimensi yang berbeda. Karena kita punya hati yang lembut, supaya kita bisa menangkap kairos, lawatan Tuhan. Ya, saya tidak ukur lawatan dari acara. Saya tidak ukur lawatan dari program. Sorry, lawatan adalah begini. Tuhan yang besar menerobosi kita, untuk kita bisa menerobosi yang lain. Yang kedua, yang kita harus tahu sekarang, pertanyaan saya, kita tahu nggak? Atau kita sok tahu? Orang yang sok tahu responnya selalu salah, percayalah. Tapi kalau orang yang tahu, ginosko, experience with the truth of God, dia akan punya respon yang lain, yang lembut. Ditegur siapapun dalam firman Tuhan, hatinya gampang melunak, gampang mengerang di hadapan Tuhan. Tidak keras hati, tidak andalkan pengalaman masa lalu. Maafkan sekarang, semua pengalaman kita tidak ada artinya sama sekali. Ya, tapi yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita tahu adalah begini. Yesus tahu identitasnya. Ya, bahwa dia berasal dari Bapa. Dia akan kembali kepada Bapa. Yuk Bapak Ibu, kembali tahu identitas kita Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu identitas kita, kita tidak akan gampang bingung dalam kehidupan. Kita tahu kan,
Orang yang confused akan gampang ditipu, akan gampang dikalahkan, dan akan gampang ditaklukkan. Saya kalau lihat ada orang ditaklukkan kehidupan, karena dia gampang dikalahkan. Sebab dia memang gampang ditipu dalam kehidupan. Karena dia bingung, karena tidak tahu identitas. Nah, saya ingatkan ini buat Bapak Ibu semua. Jangan membangun identitas dari apa kata dunia. Jangan. Dunia mau berkata apa, percayalah. Identitas kita ada dalam kerajaan Allah. Bayangkan, kita punya identitas yang berbeda. Kita tahu dari mana kita ada. Kemudian kemana kita akan pergi, bayangkan. Ya, yang saya tahu begini, manusia itu adalah makhluk kekal yang sedang menghidupi kekekalan. Roh kita tidak akan mati. Ya, tubuh kita akan mati karena memang kita sudah kena kepada dampak dari hukum dosa kan akibat Adam dan Hawa. Tapi roh kita akan tetap kekal Bapak Ibu ya. Nah jadi begini Bapak Ibu, kalau kita tahu identitas kita identitas yang dari Tuhan, kita akan mengalami apa yang disebut freedom, kemerdekaan. Ya kan? Bahwa kita akan mengalami freedom, kita tidak akan terikat oleh apapun. Bayangkan, orang kalau freedom, feel free-nya kuat, bayangkan. Yang dia lakukan selalu bukan didesak dari apa yang dari luar. Selalu yang dia kerjakan adalah apa yang lahir dari kedalaman kita. Ya. Nah Bapak Ibu begini, identitas kita yang jelas. Galatia 4 ayat yang kelima berkata, Ia telah menebus kita. Ia diutus untuk menebus kita. Ya, dari kutuk hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya, istilah penebusan Bapak Ibu harus tahu itu adalah sebetulnya kalau berkata bukan apa, ini istilah bisnis kan? Ya, istilah penebusan istilah bisnis. Karena investor tidak mungkin mau menebus sesuatu kalau nggak ada harganya. Misalnya ada pengusaha tebus tanah, karena dia tahu dari tanah itu didapatkan profit. Ya, dia bisa dapatkan keuntungan, nggak apa-apa kan ini. Nah, kalau Bapak investasi anaknya, bayangkan ke kita. Karena dia tahu kita berharga, bayangkan Bapak, kita berharga. Dunia mau ngomong apa, bayangkan. Makanya betul, Yes Alpha and Omega, bayangkan. Dia yang awal dan yang akhir. Awal dari dia, akhirnya pun bersama dia. Jangan akhir kita, omega kita ditentukan dari apa kata dokter, apa kata filosofi dunia, apa kata teori. Alfanya dia, akhirnya tetap dia. Makanya dia akan terus filter kita dalam kehendak Tuhan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Asal kita tahu siapa identitas kita. Nah kalau kita ditebus dengan harga yang mahal kan. Itu istilah bisnis sebetulnya. Investor Bapak menebus kita. Karena dia berharap memang kita berharga. Dan dari hidup kita berikan profit. Profitnya apa? Karakter ilahi. Profitnya apa? Jiwa-jiwa yang kita hasilkan untuk dibawa pada kerajaannya. Tapi waktu kita ditebus, bayangkan, dengan harga yang mahal, tanda bahwa kita mahal adalah kita akan punya the strong durability kan. Daya tahan yang kuat dalam kehidupan, bayangkan, kita punya daya tahan. Zaman sekarang kalau tidak punya daya tahan bisa dikalahkan Bapak Ibu. Kenapa ada barang yang harganya murah dan mahal? Itu menentukan juga daya tahannya kan sebetulnya ya. Saya tidak mengajak saudara di masa krisis ini, ya tetap kita memiliki sense of crisis, sense of emergency, bahwa kita tidak hura-hura, kita kemudian begini, sekarang harus sadar, kita tetap be simple dalam kehidupan. Tapi contoh saja, semua yang mahal itu punya daya tahan yang kuat. Kita mahal, makanya kita punya daya tahan yang luar biasa. Ya, sekali lagi, kalau kita tahu kita ini anak, bayangkan, kita anak loh Bapak Ibu. Ya, yang saya tahu, anak beda, lawan dari anak adalah Buddha, slave spirit. Kita bukan punya itu Bapak Ibu ya. Budak selalu bekerja untuk gaji. Kalau anak enggak. Anak berkarya untuk kehormatan Bapa. Ya kan? Ya, sebab begini, anak berbeda Bapak Ibu. Cara hidupnya akan berbeda. Kita anak, bayangkan, identitas kita anak. Makanya cara kita melayani akan berbeda kan. Nah, Bapak Ibu tahu di mana ada roh Allah, kita tahu kita punya kemerdekaan. Makanya kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Roh anaknya diberikan buat kita. Kita diterima menjadi anak. Kita merdeka dalam kehidupan. Ya, kasih itu adalah apa? Kekuatan kemerdekaan kita. Seorang anak sungguh-sungguh akan mengasihi bapaknya dengan cara yang berbeda. Makanya di mana ada kasih Bapak Ibu, di situ ada kemerdekaan. Yuk, jangan melayani karena didesak apapun dari luar.
Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Makanya betul Bapak Ibu, saya sadar betul. Saya tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau saya tidak disentuh oleh kasih Tuhan. Karena Tuhan menyentuh saya dengan kasih-Nya. Makanya saya bisa mengasihi Dia. Seringkali kita berupaya, lakukan ini buat Tuhan, kerjakan ini. Kita capek tanpa disentuh dari Tuhan, oleh Tuhan. Untuk kita memberikan kemudian kepada Tuhan. Rasul kasih namanya Yohanes. 5 kali di kitab yang dia tulis, dia berkata, murid yang dikasihi. Coba bayangkan. Biasanya orang lain yang menulis kan Bapak Ibu. Oh dia murid yang dikasihi. Tapi Yohanes secara confidence berkata, aku ini murid yang dikasihi 5 kali. Makanya di 1 Yohanes 4:19 dia berkata begini, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau Allah tidak mengasihi kita Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu betul, waktu peristiwa terakhir Yesus sebagai manusia mati di salib. Saya ingatkan buat Bapak Ibu, kekuatan inilah yang membuat dia tetap berada sampai detik terakhir bersama gurunya. Satu-satunya murid yang tetap ada di salib Yesus, di bawah salibnya Yesus hanya Yohanes. Ya, coba makanya Yesus percayakan ibunya secara jasmani Maria ke Yohanes. Ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Bayangkan, coba 11 murid yang lain lari semua. Petrus yang berkata begini, sampai akhir aku akan mati bersama engkau. Lari juga ternyata. Tapi satu-satunya murid yang tetap bertahan ada di salib Yesus adalah Yohanes. Bayangkan. Jadi hari ini Bapak Ibu, yuk tahu identitas kita. Tahu dari mana kita, siapa kita. Kita ditebus, kita anak-anaknya. Tapi berikutnya Bapak Ibu. Karena Yesus tahu semua yang ada pada dia. Dia tahu dia dari mana, dia tahu masa peralihan, dia tahu bahwa fokusnya hanya pada Bapaknya. Makanya orang kalau tahu semuanya ini keseluruhannya, dia akan melayani orang-orang, kebutuhan orang-orang dengan cara yang dalam dari hatinya. Bapak Ibu tahu, Yesus kemudian begini, karena tahu siapa dirinya, karena tahu otoritas yang dia miliki, tahu identitasnya dia. Kemudian yang dia kerjakan adalah, nah ini alat kepemimpinan kekristenan cuma ada 3. Bukan tahta, bukan sok-sokan jabatan, tapi ada 3 saja. Yaitu handuk, kain lenan, kemudian ember, dan kemudian air. Itulah alat kepemimpinan kekristenan. Yaitu sebagai doulos untuk melayani. Yang dia basuh apa? Kaki orang-orang, kaki-kaki murid-muridnya. Kaki berbicara tentang perjalanan dalam kehidupan. Ya, kaki berbicara tentang perjalanan itu kehidupan. Ada banyak orang yang sekarang kakinya kotor di luar sana Bapak Ibu. Ini saatnya gereja untuk kemudian begini. Ambil handuk, ambil ember, dan ambil air. Untuk basuh kaki mereka. Waktu dia basuh kaki murid-muridnya Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah dia basuh Yudas juga? Dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Tapi dia basuh Yudas juga. Karena pelayanannya bukan lahir dari yang lain. Lahir dari dalam hatinya. Tidak pernah beda-bedakan siapapun Bapak Ibu ya. Ya ini waktunya, bayangkan kalau ada kerajaan yang rajanya suka melayani. Itu hanya kerajaan Allah. Coba Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita tidak melayani, raja itu selalu hanya berpikir untuk mensejahterakan rakyat. Kalau raja hanya berpikir buat kepentingan sendiri, itu raja lalim namanya kan. Bahwa dia berpikir hanya untuk kesejahteraan rakyat. Dia melayani, dia benar-benar dengan kasih yang dalam, tanggalkan semua atribut dan semuanya. Bayangkan, itu ada pada standar yang namanya doulos kan. Bahwa melayani pada titik yang paling rendah, bayangkan, membasuh kaki orang-orang lain. Ya, nah saya dorong Bapak Ibu, yuk, orang yang seperti ini adalah orang yang punya belas kasihan yang kuat. Maafkan saya, gereja sekarang jual belas kasihan untuk hal-hal yang di luar ini. Padahal belas kasihan itu apa sih? Belas kasihan adalah perasaan Allah yang Allah taruh pada kita untuk kita bisa merasakan yang Dia rasakan. Dan menggerakkan kita untuk tetap menjawab kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita. Saya sekarang lagi banyak merenung ulang. Saya tidak mau mengasihani diri sendiri. Saya cukup dikasihi Tuhan saja. Saya mau mengasihi yang lain. Saya mau tetap memberi dalam kehidupan. Saya mau belajar untuk menyalurkan apa yang Tuhan ada percayakan pada saya. Bukan hanya soal uang saja kan. Tapi semua waktu, semua potensi. Yuk Bapak Ibu, ini masa di mana bangun yang lain, kuatkan yang lain.
Bahkan saya ingatkan begini, jangan sebar berita-berita yang gak karu-karuan, yang atmosfernya negatif. Kalau saya boleh berkata, teroris sekarang gak usah lagi pakai senjata otomatis. Sekarang orang ketakutan, teroris sudah di tangan kita lewat medsos, Bapak Ibu. Bayangkan, ya dalam hitungan waktu sekian detik saja, orang ditakuti semua dengan informasi yang gak jelas yang ada di tangan kita. Saya khawatir sekarang orang sedang digiring, ya kalau post religion memang. Karena semua spirit agama runtuh sekarang. Ya, tapi sekarang orang coba dikiring kepada post truth, bayangkan. Ya, orang gak lagi mau mempercayai kebenaran. Makanya saya dorong Bapak Ibu, yuk jangan layani orang dengan berita yang benar, berita yang menguatkan. Ya, miliki belas kasihan. Ya, gereja kehilangan mujizat bukan karena gereja kehilangan kuasa. Gereja sekarang kehilangan belas kasihan, perasaan Allah. Ya. Saya dari dalam hati yang paling dalam. Orang boleh punya mobil bagus, tapi kalau nggak ada bahan bakar, nggak bisa kemana-mana. Belas kasihanlah bahan bakarnya. Sementara kita mainan aksesori semua, tapi kita nggak punya bahan bakar untuk menggerakkan. Yuk, kembali kepada belas kasihan. Ada perasaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sementara dengar ini, tiba-tiba sekarang ini ada orang yang sedang mengalami duka cita kudus dari dalam hatimu. Gak apa-apa. Tuhan mau kita berduka cita yang kudus. Melihat orang-orang lain sekarang mati, ketakutan. Dalam kondisi yang kemudian begini, ya hancur kehidupannya. Yuk miliki belas kasihan. Alkitab selalu berkata setiap kali Yesus mau melakukan sesuatu, ada something moving inside. Sesuatu yang bergerak dari dalam. Maka ya, penuhlah Yesus dengan belas kasihan. Dengan belas kasihan dia menyembuhkan orang. Dengan belas kasihan dia membangkitkan anak muda di Nain. Kalau kita baca di kitab, kalau nggak salah di kitab Lukas Bapak Ibu ya. Bahwa Nain itu menyenangkan, tapi di pintu gerbangnya ada kematian. Sekarang bayangkan, semua tempat menyenangkan di bumi tutup. Ya, orang sekarang ada di masa yang tidak gampang. Nah ini waktunya gereja. Bergeraklah dengan belas kasihan yang kuat Bapak Ibu. Belas kasihan yang dari Tuhan. Dan belas kasihan hanya ada dalam Kristus. Karena Alkitab berkata dalam Kristuslah ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada hikmat dan sebagainya. Yuk gereja, Life House Community ini saya dorong, miliki ini. Sementara saudara lagi dengar ini, minta hati kita dipenuhi oleh belas kasihan. Orang kalau ya ini dia yang membedakan orang biasa dari orang hero, dari pahlawan adalah belas kasihan. Karena orang yang punya belas kasihan akan selalu bergerak, tidak akan di lockdown. Banyak orang sekarang diisolasi, oke. Tapi jangan sampai spirit kita di lockdown, hati melayani kita di lockdown. Gunakan apa saja yang Tuhan percayakan buat kita Bapak Ibu, untuk kita terus bergerak. Penuh dengan belas kasihan yang datangnya dari Tuhan saja. Saya tidak pernah lupa, ada misionaris di abad-abad sebelum ada pesawat ya, abad sudah lama. Dia pulang dari Afrika naik kapal. Nah karena dia punya uang terbatas, dia ada di kelas dek, kelas rakyat biasa-biasa ya. Sementara di kelas yang lain ada pejabat Amerika yang pulang juga. Waktu mereka kemudian sampai ke Amerika, perjalanan sekian bulan bayangkan. Bapak Ibu, jadi waktu sampai di port di salah satu negara bagian Amerika, Bapak Ibu dia kaget karena ada itu penyambutan protokoler, pasang karpet, tembakin senjata ke atas. Ya ternyata pejabat ini disambut oleh pemerintah Amerika. Tapi waktu itu kemudian dia sedih karena gak ada yang menyambut dia kan. Padahal dia bangun rumah sakit, dia tolong orang, dia bangun sekolah di Afrika bayangkan. Tapi waktu dia berkata dalam hati saja nih Bapak Ibu, kok nggak ada yang menyambut saya ya. Dalam hati saja dia tidak katakan, dia tahu prinsip ya Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bersuara lembut berkata begini, kamu belum ada yang menyambut, kan kamu belum pulang. Nanti waktu kamu pulang, sorga pasang umbul-umbul, sorga akan kemudian begini sambut kamu. Dia kemudian menitikkan air mata, oh iya ya, jauh lebih penting berpikir untuk nanti ada di kekekalan yang sesungguhnya, langit dan bumi yang baru, di mana kita akan memerintah bersama Dia. Yuk Bapak Ibu, apakah kita tahu? Yesus tahu ini waktu apa?
Yesus tahu identitasnya. Karena dia tahu semuanya. Dia kemudian begini, melayani orang-orang lain. Dengan hati yang tulus, bukan didesak dari luar. Yuk, miliki kedalaman. Serve secara dalam orang-orang lain. Serve the others dengan kedalaman. Layani orang-orang lain. Tidak usah takut, sumber kita tidak terbatas. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Satu kali kita akan berjumpa lagi secara fisik. Kita bisa fellowship untuk saling menguatkan. Saya ambil waktu untuk berdoa buat Bapak Ibu semua ya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Yes Lord. Hirapashede karapapapapa. Kandarapashede karapapapa. Hamba berdoa Tuhan. Hati kami dilembutkan. Untuk kami bisa menangkap ini waktu apa. Kami tidak mau keraskan hati kami. Supaya kami bisa melihat dengan dimensi yang berbeda. Bahwa memang masalah seperti batu yang besar. Tapi orang yang punya dimensi hati yang benar akan melihat itu bukan batu sandungan. Tapi batu pijakan. Untuk melihat lebih tinggi, lebih luas. Sehingga respon kami akan berbeda. Sehingga cara hidup kami akan berbeda. Juga kami sadar Tuhan. Kami mau punya hati yang tahu bahwa ini adalah waktu di mana identitas kami ini siapa. Ya seperti engkau ingatkan identitas kami anak. Anak bekerja bukan untuk gaji, bukan untuk upah. Tapi untuk kehormatan dari bapaknya. Kami anakmu Tuhan. Kami adalah anakmu. Engkau mengasihi kami bukan karena kami terbatas saja. Tapi karena engkau bapa kami. Kami anak-anakmu. Waktu kami tahu ini semua. Kami akan melayani yang lain dengan cara yang berbeda. Aba berdoa Tuhan, impartasikan belas kasihan-Mu. Biar kami bisa rasakan yang Tuhan rasakan. Kami gundah gulana kalau melihat orang-orang belum diselamatkan. Kami akan punya duka cita yang kudus. Untuk tidak mau kompromi dengan dosa. Dan kami terus bergerak untuk jadi jawaban. Berkati umat-Mu, kuatkan Bapa. Biar firman ini termeterai di hati kami. Dan memerdekakan setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Juga hamba bersyukur Tuhan. Karena sampai hari ini kami bisa ada sebagaimana ada. Karena anugerah Tuhan. Sekarang Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau di mana saja sekarang berada. Mari saya ingin menutup persekutuan kita ini. Dengan doa berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan kiranya akan menuntun engkau keluar masukmu. Bahkan wajahnya akan terus menyinari kita. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Bapa di sorga. Anugerah yang tak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Menangkan duniamu yang terhilang. Karena engkau sudah dapat cuma-cuma. Bagikan itu dengan cuma-cuma. Supaya hidup kita bermakna dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Salam sejahtera Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse Berbagi Kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.